mau mengakui, tetapi ternyata pada saat dijelaskan bahwasanya Yesus itu mati, tidak ada yang mau satupun yang mengakui bahwasanya yang mati itu adalah Tuhan. Tetapi sayangnya, ironisnya dan sangat menyedihkannya, Bibelnya sendiri yang mengatakan bahwasanya yang mati itu adalah Tuhan, yang mayat itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Biblosmu ini, Edis, coba kamu jelaskan kepada saya, yang mana rujukannya yang paling benar, yang paling benar. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Jelaskan kepada saya bahwasanya Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Kalau membahas sampai ke donatur. Karena yang namanya donatur itu roh kemuliaan, roh keilahian. Pada saat dibahas yang lahir itu adalah Tuhan, pada saat bertanya yang mati itu siapa? Kemanusiaannya. Tuhannya kemana? Tuhan tidak pernah mati. Artinya yang mati itu adalah manusia. Yang mati adalah manusia biasa yang menembus dosa manusia biasa. Ketika dia dibangkitkan di Kisah Para Rasul, katanya yang membangkitkan itu adalah Allah. Berarti Roh Kudus ini yang ada dalam dirinya sama yang ada di dalam dirinya Yohanes, lu pasti nggak tahu itu. Nah, berarti masuk lagi nih, Tuhan itu, Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya, habis itu Yesus bangkit. Nah, ketika Yesus bangkit itu, bisa tidak dikatakan bahwasanya Yesus itu kerasukan Tuhan? Kalau tahu definisi kerasukan itu ada dua. Hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan, hal-hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Hal-hal yang tidak menguntungkan mungkin kita bisa tahu bahwasanya itu adalah kesurupan. Tetapi di sini Yesus kemasukan Tuhan, lalu dia terangkat ke sorga, dan definisi kerasukan itu adalah di mana seseorang manusia, kerasukan itu adalah melakukan hal-hal di luar nalar manusia pada umumnya. Nah, artinya di sini Yesus kerasukan Tuhan. Jelaskan kepada saya bahwasanya apakah bisa saya beranggapan beda di mana Yesus itu kerasukan Tuhan, di mana Yesus itu yang mati kemanusiaannya, di mana Yesus pada saat mati itu Tuhannya tiba-tiba hilang, di mana pada saat Yesus dikatakan yang lahir itu adalah Tuhan, mau mengakui, tetapi ternyata pada saat dijelaskan bahwasanya Yesus itu mati, tidak ada yang mau satupun yang mengakui bahwasanya yang mati itu adalah Tuhan. Tetapi sayangnya, ironisnya dan sangat menyedihkannya, Bibelnya sendiri yang mengatakan bahwasanya yang mati itu adalah Tuhan, yang mayat itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Biblosmu ini, Edis, coba kamu jelaskan kepada saya yang mana rujukannya yang paling benar, yang paling benar. Karena nanti ada lagi nih pertanyaan, Yesus kapan jadi Tuhan karena 3 kali dijadikan Tuhan? Kayak gitu. Oke? Des, lihat gue. Gimana lu bisa pinter kalau gue lagi bicara tapi lu nggak ngeliat gue? Ah, gimana sih? Nah, lihat. Jelaskan kepada saya, apakah betul Yesus itu kerasukan Tuhan lalu dia bisa bangkit lagi, atau Yesus mempunyai cara lain? Begitu. Karena kalau cuman mau dikatakan bahwasanya Yesus ini A, B, C, D, E, F, G, tetapi kenyataannya Yesus itu kemasukan Roh Kudus, makanya dia bisa bangkit. Kalau dia tidak kerasukan Roh Kudus dia bisa bangkit, berarti selama ini Yesus bohong. Berarti selama ini Yesus tidak pernah mati. Gitu. Kalau Yesus Tuhannya tidak pernah kemana-mana. Gitu. Kalau Tuhannya tidak pernah kemana-mana, tetapi kenyataannya adalah di mana Yesus di situ yang mati itu kemanusiaannya. Ingat,
Kalau kau masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam hadis, langsung saya potong. Kalau kamu masuk ke Al-Quran atau ke hadis, langsung saya potong karena saya minta penjelasan dari biblosmu. Jangan sesekali keluar dari biblos sedikit pun, karena di sini malam ini saya mau melihat kapasitasmu sebagai Edes yang selalu membawa-bawa narasi bagaimana kamu menjelaskan tentang Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, tetapi silahkan jelaskan biblosmu khusus, jangan kabur ke Al-Quran dan hadis. Silahkan Edis. Gemetar karena ya teman-teman sudah tahu ya, dia trauma ya. Oke, waktu berjalan kembali Rashid. Waktu silakan. Silakan. Siap, Waktu siap. berjalan kembali. Siap, biar kontrakan lancar, biar slot lancar. Gemetar, gemetar. Oke. Kita puasin dulu ya. Oke, baik, gantian saya ya. Tadi kamu sudah 5 menit bernarasi, sekarang saya 5 menit bernarasi. Ya. Menjawab. Jangan kau ngatur-ngatur saya, ini 5 menit waktu saya ini. Jangan kau kabur. Langsung. Ngeri memang kalau kayak gitu. Iya. Jadi saya hanya ingin merefresh kembali nih, ya. Kenapa menggaung? Menggema. Suaramu balik sini Rashid, dibisukan dulu, bisukan dulu. Sudah? Udah. Oke, baik. Saya hanya ingin merefresh kembali ingatan kamu Rashid ya, mengenai Tuhan mati, yang mati Tuhan atau bukan. Kamu sudah mengakui loh Tuhannya orang Islam yang mati itu, yang meninggal itu. Kita putarkan ya, Lihat dulu. Lihat kapasitas kan? Lihat kapasitas. Tidak ada ilmu. 5 menit dia lihat nih. Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Tadi dia bicara 5 menit, saya diam. Coba lihat. Ya ampun. Coba Bener-bener lihat. Ya ampun Rashid. Coba Tadi lihat. dia ngomong panjang Coba lebar. lihat. Saya Tidak diam. ada ilmu. Tadi Tenang, perjanjiannya saya gugup, apa? tenang. Jelas perjanjiannya. Mau Tidak kabur ada ini. yang namanya masuk ke Bible. Tidak ada yang membahas. Lari. Mau Tunggang kabur langgang dia. telanjang seperti tunggang langgang telanjang seperti lari. Ibes. Bener. Ibes. Coba. Dengar, Coba. Ibes. Bayangkan. Rashid. Mana? Tadi Mana? kamu Masuk 5 ke menit Bible. bicara. Masuk ke Bible. Saya diam, Makanya betul? sebelum- Masuk ke Bible. Masuk ke Bible. Tadi kamu 5 Masuk menit ke Bible. bicara. Jangan, Jawab, saya saya tidak diam, mau betul yang dulu-dulu. Tidak mau yang dulu. Mana. Rashid. Mana? Kau tadi bicara, Mana? saya diam, tenang. Coba. Saya mendengar apa yang kamu bicarakan. Karena Kenapa pantes, sekarang karena waktu saya ngomong kamu mencari video. Kenapa? Kamu mencari video. Kenapa waktu saya bicara kamu panik? Coba. Kamu mencari Sekarang video. waktunya siapa? Jawab pakai Bible. Silakan. Jadi seperti Coba. saya bilang teman-teman ya. Coba. Menjawab muslim Ada. itu, Tidak ada, menjawab kan? muslim itu dengan kebotolan mereka teman-teman. Kalau kita jawab dengan Bible, mereka nggak nyambung, mereka nggak connect karena dimensi mereka itu di ini. Di Ya, alam yang rendah. Oke, iya, udah. Silakan lanjut. Kita lihat kapasitasnya Panik nih. menjawab. Oke, baik. Saya ingin merefresh kembali ingatan Rashid. Mungkin adik Rashid ya masih apa namanya ya sedikit hilang ingatan. Baik. Baik, dengarkan baik-baik. Kita lihat aja preminya. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Agama Islam. Oke. Rashid, sekali lagi Rashid. Betulkah Rashid mengatakan? Kenapa suaramu menggema begitu? Sengaja ini mengganggu. Kok sampai segitunya sih Rashid? Coba dulu dibisukan dulu itu, amankan dulu. Betulkah kamu mengakui Rashid bahwa agama yang robnya adalah mayat adalah agama Islam? Halo. Rashid sekali lagi, betulkah kamu mengakui bahwa robnya
agama apa yang adalah mayat adalah robnya agama Islam? Ini nanya. Betul kamu Nanya. mengaku itu? Enggak, saya cuma minta konfirmasi. Betul kamu mengaku itu? Saya mengakui sesuai definisimu. Iya, betul sekali. Jadi bukan cuma Rasid itu teman-teman. Si Yusuf PI mengakui Muhammad adalah robnya orang Islam. Rasid mengakui, Rifa mengakui, kemudian Gus Wafi mengakui, kemudian ketuanya APII Alif mengakui bahwa Muhammad memang robnya orang Islam. Nih makanya gini, siapakah tuannya orang Islam? Ini memang jawabannya B ini, B. Karena kata rob ini, kata tuan ini dalam bahasa Arabnya memang rob. Nah masalahnya rob itu juga Tuhan juga. Tuhan, Tuhan, sama dalam bahasa Arab, Rob. Kenapa kau bingung ini? Tuhanmu aja mayat kok mau bertanya sama orang Kristen. Yesus waktu meninggal ketuhanannya apa kemanusiaannya? Kenapa kau bingung orang Tuhanmu saja sudah mayat kok Rasid? Silakan, waktumu. Kalau kita santai teman-teman, dia mau ngoceh panjang lebar kita dengerin. Silakan. Edi sudah menjawab. Jadi kita lihat ya. Kapasitas makhluk ini saya nggak tahu apakah manusia ini bisa dikatakan apa, saya tidak mengerti. Sekarang saya kasih kamu waktu lagi 1 menit, silahkan jawab dari Bible, silahkan. Oh, ini waktu siapa ini? Saya sedekahkan waktu kepada kamu, disedekahkan buat saya. orang yang selalu meminta sedekah. Baik. Silahkan 1 Baik, menit, saya jelaskan jawab. dari Biblos. Baik. Ya, jadi inilah ya. Inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang awam seperti Rasid dan si Juma. Kan sudah jelas di dalam Bible itu tertulis ya bahwa Yesus disebut sebagai kurios. Apa sih pengertian kurios? Kau jangan lari, saya lagi ngomong kau pergi. Biar kau nanti pura-pura nggak paham gitu. Satu ruangan suaramu bisa terdengar karena speaker saya mahal. Ya sudah, kau diam dulu Lebih di mahal tempat daripada dudukmu. sewa kontrakan. Seolah-olah saya Lanjut. ngomong sendiri ntar. Ya, terima kasih topinya. Ya, jadi kurios, ya kan? Itu kan sudah jelas artinya apa. Kurios itu artinya Tuan, Tuhan. Karena Tuhan dan Tuhan itu memang sama. Gitu loh. Apa sih artinya Tuan dan Tuhan itu? Sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau kamu tanya sama saya, Rasid, jangankan Yesus, setan saya percaya Tuhan. Setan. Kalau kamu ditanya sama saya, setan itu Tuhan. Bukan Rekam ya. Tuhan. Rekam ya. Oh, rekam. Tuhannya siapa? Tuhannya kalian orang Islam. Nanti Mantap. kau potong. Saya udah tahu trik kalian. Sudah tahu saya trik kalian. Kalau kamu tanya sama saya, Dis, kamu percaya nggak setan itu Tuhan? Saya percaya setan itu Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Islam. Gimana sih kamu? Lo gimana, Rasid? Apa sih? Oke, udah ya. Katanya kau sedekahkan waktumu buat saya. 1 menit. Kau melanggar janjimu Oh ya udah, padaku. lanjut. Kau berikan waktumu padaku. Saya cuma bilang 1 Kenapa menit kau loh. Saya cuma bilang 1 menit loh. Saya bilang 1 menit tapi tidak apa-apa. Tidak Kau apa-apa. bilang Kasihan, ku sedekahkan waktuku kepadamu. Kau bilang 1 menit. Biar saya Enggak dengar 1 narasikan. menit. Enggak dengar 1 menit. Enggak dengar. Mama 1 menit. muter-muter dia. Jawab. Baik, ya Jawab. sudah. Enggak. Terserah daripada kau nangis. Silakan. Ku Ya kembalikan udah waktu. lanjutin aja. Saya mau 5 menit. Lanjutin. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi, kau jangan bingung. Tuan, Tuhan, kurios, mati, kau jangan bingung. Gitu loh. Ya. Nggak usah kau bingung. Oh, masa Tuhan kok mati sedangkan robmu. Rob mati, kau nggak bingung. Kenapa kau bingung sekarang dalam agama Kristen? Rob kami mati 3 hari kemudian bangkit. Kenapa kau bingung? Inilah di sini yang saya bilang kamu tuh standar ganda, Rasid, standar ganda. Sudah saya bilang, Rob, Tuan, Tuhan artinya apa? Artinya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau kamu menaklukkan diri kepada Saiton, ya kan? Kau lakukan kehendak Saiton itu.
Kau buat dirimu dikendalikan oleh Syaiton. Syaiton itu jadi tuan, jadi Tuhanmu, jadi kuriosmu dia itu, jadi robmu. Makanya di dalam Al-Quranmu ada ayat, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan ulama-ulamanya sebagai rob. Kau nggak bingung baca itu? Sementara kau di Kristen pura-pura kau bingung. Sudah. Lah Rasid. Oh, ayatnya ya, karena kita pakai Bible kan. Ada ayatnya. Kita siapkan ayatnya. Ya. Contoh misalnya bahwa setan itu juga adalah rob di dalam Bible, adalah Tuhan. Tuhannya orang-orang yang ada di muka bumi ini yang menjadikan mereka sebagai Tuhannya. Bahkan perut juga Tuhannya. Jangan salah. Perut juga bisa jadi Tuhan. Nih, misalnya nih. Ya. Di dalam Filipi 1. Oh, sebentar. Nih, Filipi 3 ayat 19. Saya bacakan sama kamu, dengarkan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Bayangkan ini. Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi jangan kau tanya sama saya. Udah saya bilang, saya percaya perut adalah Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Juma. Nah, Tuhannya siapa lagi? Tuhannya orang APII. Buktinya apa? Sama Palen perkara 67 juta nggak beres-beres. Ah, silakan Rasid. Kau nggak usah berat-berat. Jawab kalian itu nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Silakan. Soalnya yang berat-berat nggak sampai otak kalian. Silakan. Terima kasih teman-teman ya yang kasih gift-nya, terima kasih. Yuk silakan Rasid. Waktu. Oh, ini waktu saya, lupa saya. Oh, mau lagi? Mau lagi? Kau kan tadi memberi waktumu kepada saya. Loh, saya memberikan waktu kepadamu biar saya sekarang waktu saya. Mau makan lagi? Mau lagi? Namanya, coba lihat kapasitasnya. Itu namanya kau nggak ngasih lihat. waktu saya. Coba lihat. Loh, Mak, Lihat nih. disedekah. Memang Apakah saya selain mensedekahkan buta uang huruf, saya selain buta huruf, semuanya mereka buat kamu? juga buta hitung. Miskin sekali jiwamu, Edis. Miskin sekali jiwamu. Selain buta Miskin huruf, sekali mereka jiwamu. juga buta Edis. hitung, saudara-saudara. Edis, miskin sekali jiwamu. Saya mensedekahkan waktu saya agar saya nanti selanjutnya bisa waktu saya mau ambil juga. Mau ambil juga. Ya udah, sekarang ku Kapan berikan saya waktu saya bicara? kepadamu. Takut Artinya saya kau nggak jadi berbicara, kasih waktu. takut. Artinya kau Takut sebenarnya saya nggak beri berbicara. waktu. Silakan. Oke, Silakan. takut saya berbicara. Enggak takut saya. Silakan. Sekarang giliran saya. Oke, 5 menit kita lihat bagaimana manusia ini, ada kalian semua sesembahan-sesembahannya Edis ini, yang sama sesembahannya yang nggak jelas. Nah, manusia ini mengatakan begini nih. Manusia ini mengatakan begini. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya. Mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Jangan pucat, mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Ya, mukamu ke layar. Lagi susu gigi. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Karena Bible sendiri. Malang. Pembohongan publik di mana dia katakan bahwasanya karena Bible sendiri demikian mengatakan tidak pernah Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa tadi kamu ngarang lagi bahwasanya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Masalah rob sepertinya itu sudah selesai ya. Masalah rob kita sudah menjelaskan kepada orang-orang yang tidak punya otak, orang-orang yang memiliki Tuhan itu buruk rupa. Oke, kamu tidak mampu menjawab. Edis, kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Bilang aja. Nggak mampu menjawab, kamu saya kasih waktu selama 8 menit. Sama sekali kamu tidak bisa menjawab gitu loh. Miskin sekali literasimu di dalam kekristenan. Miskin sekali pengetahuan dalam kekristenan. Kayak kamu ini manusia apa sih? Apakah manusia yang punya otak atau yang punya saraf malu gitu loh?
Minimal kamu harus punya syarat malu, Edis. Saraf malu itu kamu pergunakan biar apa? Biar kamu bisa tahu kapasitas dirimu. Kamu cuma membicarakan Islam. Sama sekali kamu buntu dalam kekristenan. Hanya nafsu. Ya betul. Nafsu kebanggaan, membanggakan orang-orang yang seperti kamu. Semua kafir-kafir di bawah kamu membanggakan kamu. Tapi mereka nggak paham. Karena apa? Karena itulah ajaran kalian. Di mana Tuhan kalian juga dikatakan buruk rupa. Nih, ini nubuatan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kalian menginginkan Tuhan yang rupanya semerawut gitu loh. Tuhanmu itu udah dinubuatkan seperti Dajjal. Ini dia makanya baca mana pertanyaan saya, yang mana yang Tuhan? Tuhanmu itu adalah Rob, Tuhanmu mati atau apa segala macam. Kami mentuhankan sesuatu itu apabila itu bisa kita meminta. Kita tidak pernah meminta yang namanya Nabi Muhammad, maka dari itu kita tidak pernah mentuhankan Nabi Muhammad. Kalau dikatakan itu adalah Rob, itu adalah bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang ada definisinya dan ada penjelasannya. Kalau kamu mau selalu merujuk kepada situ, welcome to the Gabrul. Karena apa? Itulah manusia sepertimu. Tidak ada gunanya, Edis. Apa yang selalu kamu bawa? Jelaskan kepada saya sekarang. Nih, saya tegaskan. Nanti saya minta Edis jawab semua pertanyaan saya dari Biblos, dari gospel penyesat-penyesat itu, di mana dia tidak ada sedikit pun dia bahas tentang bagaimana dalam Biblos itu. Edis cuman lari kepada video, Edis cuman lari kepada pernyataan saya, Edis lari kepada video-video, minta pelampung, cuma bisa cengengesan. Kasihan gitu loh. Makanya saya heran kok malam ini kamu masih berani, tumben-tumbennya kamu nggak ngeblok saya. Kamu berani ngundang saya. Karena apa? Takut malu. Takut malu, pada akhirnya kamu saya bikin malu di sini. Di mana Yesus? Yesus yang buruk rupa itu seperti apa? Coba. Yesus dinubuatkan seperti Dajjal mukanya. Itu ada di Yesaya. Pernahkah kamu baca? Tidak pernah pasti. Karena kamu minim literasi dalam kekristenan. Dan lagi-lagi saya bilang kamu itu bukan orang yang mentuhankan Yesus. Jadi apa yang kamu jelaskan, Edis? Arsenal. Coba kamu lihat ini. Coba kamu lihat video kamu ini. Simak baik-baik. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini itu Tuhan. Lihat mukamu yang penuh kekolotan dan penuh kemiskinan di sini, garis-garis kemiskinan terlihat. Coba lihat. Atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Kamu tidak percaya? Tidak percaya. Artinya tidak percaya. Saya beri kau waktu lagi bonus tambahan. Udah nggak usah ikut-ikutan gua. Nanti lu kena sendiri. Silahkan. Nggak usah. Kita ulang waktunya saya diem ya. Jadi udah ya. Coba. Waktunya ya. Semangat. Iya, semangat. Wah, kena pentung nih. Waduh, kena pentung. Baik. Jadi, kenapa suaramu jangan dibikin balik sih? Balik suaramu ke saya, Eko. Matikan dulu. Baik. Jadi seperti yang saya katakan ya teman-teman ya, mengenai video diskusi saya dengan Nandar, saya sudah jelaskan ribuan kali. Memang karena otak mereka kecil, mereka nggak nyambung-nyambung. Baik. Jadi Rashid, saya kan sudah bilang sama kamu. Kenapa kau mengganggu? Kenapa matikan dulu musikmu itu? Baik. Saya diskusi dengan Nandar itu panjang lebar. Ada 4 hari itu saya diskusi sama dia. Berseri-seri. Kenapa matikan dulu? Rashid, kenapa kau sengaja mengganggu? Kenapa? Ada kau bikin seperti itu tadi? Nggak ada kan? Banyak. Kenapa? Lanjut. Kamu dengar jawabanku atau tidak? Ya, kalau kau mau dengar jawaban, nggak usah kau bikin seperti itu sengaja. Sound mahal emang begitu. Karena saya nggak pernah main slot. Lanjut. Baik. Kan diganggu terus kan sama dia kan? Dia nggak kedengeran suaramu kok. Dengar, jangan manja. Udah kau diamkan dulu. Baik, terima kasih ya.
Jadi teman-teman sekalian ya. Udah aku bilang mereka ini nggak udah tahu jawabannya. Mereka udah tahu jawabannya, makanya saya bilang saya nggak usah terlalu dia pengennya diem biar panjang durasinya ya. Giliran saya ngomong mereka panik. Tel musik ini biar nggak ada jawaban. Oke lah, jadi gimana Rasid? Apakah diskusi kita mau kita lanjutkan? Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Jadi teman-teman ya, intinya yang mau saya sampaikan begini Rasid. Kamu sendiri sudah mengakui loh Rasid. Bahwasanya apa? Bahwasanya robnya orang Islam yang mayat. Gimana sih Rasid? Gimana? Coba. Kuingatkan lagi kau dengan video ini Rasid. Biar enak kita. Aduh, nih ya. Nih. Rekam, bagikan, klik share dan bagikan. Silakan. Teman-teman silakan di apa? Solong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Makanya saya bilang nih loh, nih. Siapa yang menuhankan mayat, Islam apa Kristen? Rasid sudah menjawab agama Islam. Udah dibilang, makanya orang Islam apa kerjanya? Muhammadku, dengarlah seruanku. Mereka berseru-seru. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Rasid, sebentar Rasid. Saya barusan kamu dengar tadi katanya Muhammad sudah jadi mayat ini. Berarti agama apa ini yang berseru-seru kepada mayat ini? Sudahlah Rasid, nanti kuputarkan lagi nanti videomu sama Juma kau di sidang sama Nora. Pasti kau lari kalau aku putarkan video itu. Sudah aku bilang teman-teman, gak usah dibawa serius mereka ini. Gimana Rasid? Apakah kau siap bagaimana Nora menyidang kamu? Saya pertanyakan kapasitas kamu sebagai orang Islam. Ya wajar Nora. Kalau kamu mempertanyakan kapasitas saya sebagai Islam, Nora, wajar. Saya ini Islam sejak lahir dari Muhammadiyah. Si Juma langsung menimpali. Tidak salah juga kalau si Nora ini, ya kan? Kalau si Nora ini tidak salah juga mempertanyakan kapasitasnya Rasid. Karena teman-teman videonya udah ada di saya semua. Ya. Rasid mengakui bahwasanya Muhammad seorang raja SE. Nanti ku putar kena ban nanti aku Rasid. Terus Rasid mengakui bahwa robnya orang Islam adalah mayat. Apalagi sih Rasid? Pengakuan apa lagi yang ingin ku tarik darimu? Saya ini masih memberikan kamu inilah. Daripada kita nanti bongkar-bongkar semua, kita repot Rasid. Oke Rasid ya. Nanti kau ulang lagi video yang tadi itu. Kau jawab saja, apakah kau mengaku Yesus Tuhan atau bukan? Nah itu kau putar lagi nanti. Oke Rasid. Si Nandar saja yang punya videonya aja nggak berani bahas sama saya. Apalagi kamu. Ya silakan. Udah? Silakan. Udah ya? 5 menit. Kalau saya bicara, kalau dia bicara saya diam. Udah? Ini fair, nggak pernah gemetar. Oke. Silakan. Makasih ya, makasih teman-teman. Karena sudah terlanjur malu, karena sudah terlanjur ya nggak tau lah ya apa yang kita dapat nggak sih jawaban apa yang saya tanyakan mulai dari awal? Kita nanya nggak sih? Saya nanya di mana bisa tidak kamu menjelaskan kenapa Yesus titisan Yesus ini apa ya dikatakan ya titisan atau apa gitu? Gua nggak ngerti deh. Ini Yesus dikatakan juga bangkai di dalam biblosmu. Apa sih ini? Apa sih ini Yesus dikatakan bangkai di dalam? Bingung dia mau ngomong apa? Lembu sida ke dalam kuburnya sida nadai ditemukan bangkai Tuhan. Bangkai Tuhan Yesus, dia bangkai Tuhan Yesus. Biblosmu mengatakan bangkai Tuhan Yesus.
Enggak, apa sih ini? Maksudnya gini loh, apakah kamu sudah malu mengakui agamamu? Apakah kamu sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan agamamu ini maunya kemana sih? Edis, lihat. Agamamu ini maunya kemana? Di mana dikatakan Yesus di sini? Dikatakan astaga, Yesus dikatakan ya mirip Dajjal, gitu loh. Mirip Dajjal, buruk rupa, mukanya mukanya berserakan apa? gue nggak tahu lagi sih. Apa sih ini? Maksudnya gini, bisa tidak kamu mengcounter saya mengatakan oke, ketika kepuasan mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, saya katakan iya. Kenapa kamu balik-balik ke situ? Kami semua sudah mengatakan kalau kamu memaksakan itu iya. Oke? Nah sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan iya, apa segala macam, udah sesuai. Pertanyaan saya, coba jelaskan. Edis, lihat muka saya, Edis. Lihat muka saya. Nih. Lihat muka saya. Yesus dikatakan bangkai. Yesus buruk rupa. Yesus kayak titisan Dajjal itu. Itu gimana caranya ngejelasin itu? Coba. Jadi jangan lari ke video diputar-putar mulu. Rashid, kamu lupa, kamu sudah menerapkan gini-gini. Mana jawabanmu, Edi? Saya tunggu jawaban. Jawaban, lihat muka saya. Jawaban, jawaban. Jangan cuman keluar ke ini. Kalau cuman keluar kayak begitu doang, semua orang bisa, Edis. Mana kapasitasmu? Kapasitasmu mana? Tunjukkan. Yesus itu benar tidak dia buruk rupa? Yesus itu benar tidak dia kayak ini? Sebenarnya biblosmu ini menubuatkan Dajjal atau Yesus? Ternyata yang dinubuatkan itu Yesus. Ternyata Yesus buruk rupa. Coba berapa penonton lu? Hei penontonnya Edis kafir-kafir. Yesus di dalam Bible mula kamu cari. Yesus itu buruk rupa. Yesus buruk rupa, mukanya semrawut, berantakan. Jawab. Mau? Ternyata Yesus, muka Yesus yang kalian bangga-banggakan itu bukan. Yesus itu mirip Dajjal. Yesus, nggak usah cengengesan gitu, nggak usah cengengesan malu. Yesus itu mukanya kayak Dajjal. Paham sampai sini, Edis? Yesus mukanya kayak Dajjal. Jawab. Yesus mukanya kayak Dajjal, bener apa enggak? Saya jawab. Tadi saya nanya, Yesus dinubuatkan di Yesaya, Yesus mukanya kayak Dajjal. Selesaikan saja dulu waktu. Iya, saya nanya, iya apa enggak? Iya, saya nanya iya apa enggak? Iya apa enggak? Sudah saya catat. Yesus dinubuatkan di Yesaya itu mukanya kayak Dajjal. Sudah saya catat, nanti saya jawab. Iya apa enggak? Tahu enggak kamu itu pertanyaan saya? Gimana? Kamu tahu enggak pertanyaan saya itu? Sudah saya jawab enggak? Gimana sih kamu? Takut. Enggak tahu. Yesus enggak tahu. Apa? Ya, Edis enggak tahu Yesus. Nah. Kabur dia. Aduh, padahal saya sudah menyiapkan jawaban saya cetar membahana. Dianya kabur. Lihat ya. Bersih ya tangan saya ya, mereka kabur-kabur. Baik, kita jawab teman-teman. Walaupun orangnya udah nggak di sini, kita jawab ya, kita berikan. Jadi poin-poin yang saya catat adalah bangkai Tuhan katanya, bangkai Tuhan. Sekarang begini, yang disebut dengan bangkai itu sampai sekarang masih jadi bangkai. Seandainya ini seandainya Yesus masih ada dalam kubur, betul kata-katamu itu bangkai, betul. Masalahnya Yesus bangkit, Rashid. Aduh, kau lupa itu. Ketika murid-murid datang ke kuburnya, adalah di situ malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Jadi kata-kata bangkai itu udah nggak berlaku lagi. Yang masih berlaku itu ini. Biar kuputarkan kau videonya. Ini video ini memang renyah bener ini. Nih. Bagikan, klik share dan bagikan. Silakan.
Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Jadi yang sampai sekarang masih ada dalam kubur itu siapa, Rasid? Ah, kau ini, Rasid. Saya bukannya apa-apa ini ya. Saya mau tanya nih, wajahnya Muhammad dalam kubur gimana sekarang? Nanti kalau dibilang begitu nanti tersinggung. Nanti kau tersinggung. Aduh. Di dalam Yesaya 52 memang ada nubuatan tentang bagaimana sosok Mesias yang akan datang. Memang sosok Mesias yang akan datang itu digambarkan jauh sekali dari kemewahan. Dia tidak lahir di dalam kerajaan. Dia tidak lahir di kursi mewah orang-orang kaya. Ya kan? Penampakannya pun, penampilannya pun gak ada rupa-rupa orang raja. Memang seperti itu, Mesias dinubuatkan seperti itu. Ya kan? Untuk apa? Lahir di tengah-tengah kerajaan, di sompa empuk raja, tapi tukang korupsi, tukang koleksi istri banyak. Mesias tidak seperti itu. Karena tujuan Mesias datang ke dunia bukan seperti itu, Rasid. Aduh, terus apa lagi tadi saya catat tadi ya, poin-poin dia ya. Apa lagi tadi poin-poin dia? Nah ini, penonton edisi yang kafir katanya. Waduh. Rasid, ketahuilah ya, bahwa kami memang kafir. Kami kafir kami. Kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Loh, kami itu memang kafir. Kafir kepada nabi-nabian yang nongkrong-nongkrong di goa lalu membuat Tuhan-Tuhanan untuk melaksanakan aksinya. Aduh. Si Rasid kabur. Oke lah teman-teman, kita buka apa namanya? Guys. Aduh, si Rasid kabur dari panggung, saudara-saudara. Sudah aku bilang, Rasid, nggak salah kok gurumu itu sudah memperingatkan. Jangan kau hadapi Edis TV. Itu orang bahaya. Itu gurumu sudah memperingatkan, sudah mewanti-wanti. Gitu loh. Sudah diwanti-wanti itu. Kenapa kau masih ngeyel saja, Rasid? Mari kita tunggu ya. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang
menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.